Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Firdausi Nuzula Apriana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan kemampuan berbahasa anak usia dini PG PAUD tahun 2020. Nah, baiklah, saya di sini akan mempresentasikan kerja mandiri saya yang berjudul Penerapan Pengembangan Bahasa di KB Tumbuh Kembang Percangarum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurfa Eko Tulikmah, NPM 11182000013, prodi PG PAUD tahun 2020. Penerapan bahasa di KB tumbuh kembang. Metode yang digunakan yaitu pertama metode bercerita, yang kedua metode bernyanyi, dan ketiga metode bercakap-cakap. Metode bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar anak dengan membawakan cerita kepada anak yang lain secara lisan. Cerita yang guru jelaskan juga harus menarik bagi anak. Metode yang digunakan di KB tumbuh kembang adalah pertama, membaca langsung dari buku cerita. Kedua, bercerita menggunakan ilustrasi gambar dari buku. Yang ketiga, bercerita menggunakan media boneka. Yang keempat, menceritakan dongeng cerita atau cerita teladan. Metode bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk merangsang anak dalam perkembangan bahasa dan bicara, serta menambahkan rasa percaya diri. Metode bernyanyi yang digunakan di KB tumbuh kembang anak yaitu anak diajak bernyanyi bersama-sama secara bergiliran. Yang ketiga yaitu metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap merupakan salah satu penyampaian bahan pengembangan bahasa yang dilakukan dengan bercakap-cakap dalam bentuk tanya jawab antara anak dengan guru dengan bahasa yang tidak kaku dan menyenangkan. Metode ini mampu meningkatkan keterampilan sosial, emosi, kognitif, dan bahasa. Nah, metode bercakap-cakap ini beda dengan metode tanya jawab, di mana bahasa yang digunakan itu sangat luas. Kalau metode tanya jawab, di mana guru bertanya, anak harus menjawab apa yang ditanyakan oleh guru. Nah, kemudian media yang digunakan di KB tumbuh kembang. Media yang digunakan yaitu media cerita bergambar. Cerita bergambar adalah sebuah buku bacaan cerita anak yang berisi gambar-gambar, ilustrasi, dan teks narasi. Penggunaan media buku cerita bergambar, anak mampu mengembangkan kemampuan berbicara. Anak akan aktif bertanya dan bercerita. Permasalahan pengembangan bahasa di KB tumbuh kembang. Nah, permasalahan saat menyampaikan metode di lembaga. Pertama yaitu metode bercerita. Yang pertama, jenis-jenis buku bergambar yang diajarkan di lembaga kurang bervariasi. Jadi, mungkin di lembaga KB tumbuh kembang ini kurangnya bervariasi, kurang banyak. Nah, jadi kami mengawet-awet cara penyampaiannya metode bercerita ini. Anak yang hiperaktif. Nah, ini anak yang hiperaktif, kemudian anak rendah motivasi belajar. Biasanya anak itu kan namanya anak KB, usianya masih 3 sampai 4 tahun. Jadi, untuk motivasi belajar, motivasi ingin mendengarkan cerita yang mungkin bagi anak itu kurang menyenangkan, mungkin rendah, minder atau kurang percaya diri, ya karena usianya juga ya mungkin. Metode bernyanyi. Nah, dalam metode bernyanyi ini, yang pertama anak pemalu, anak egois, anak tidak mau menunggu giliran dan selalu mengulang lagu yang sama. Di sana di KB tumbuh kembang, saat anak bernyanyi, anak disuruh menyanyi satu persatu dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau diacak dari tengah, atau diacak satu anak. Nah, di situ biasanya ada anak yang mau nomor 1 terus. Dia itu mau yang paling utama. Tidak mau menunggu giliran. Nah, selalu mengulang lagu yang sama. Di sini itu di KB tumbuh kembang, anak itu harus menyanyikan lagu satu. Terkadang
Anak pertama menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, anak kelima ini ingin menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding lagi. Nah, sebenarnya kami di lembaga KB Tumbuh Kembang ini harus menyanyikan lagu yang berbeda agar anak itu mengetahui variasi lagu yang lain. Enggak harus melulu lagu ini seperti itu. Metode bercakap-cakap. Dalam metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Keduanya memerlukan ketajaman dalam menangkap inti dari permasalahan. Dalam metode bercakap-cakap ini, kami di lembaga membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan waktu yang agar anak itu nyaman, sehingga anak itu mampu mengungkapkan ekspresi dan apa yang ingin diungkapkan. Dan itu pun kan kadang anak-anak kan namanya anak KB ya, itu pun kadang mut-mutan. Kemudian solusi. Setiap permasalahan pasti ada solusi yang harus diberikan guru kepada anak-anak muridnya. Nah, solusi dalam pengembangan bahasa. Yang pertama, guru dituntut mampu menguasai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang apa yang disampaikan oleh anak didik. Jadi ketika anak bertanya, itu guru itu sudah memiliki materi, sudah memiliki wawasan yang luas agar apa yang ditanyakan anak bila di luar nalar. Nah, guru mampu menjawabnya dengan logis, mampu menjawabnya dengan yang mampu diterima oleh anak. Kemudian media yang digunakan untuk anak harus tebal dan tidak mudah rusak. Lah, dalam media buku cerita bergambar ini, media yang digunakan itu harus tebal. Kadang anak kan iseng-iseng suka bawa ke sana kemari, suka dibuat rebutan seperti itu. Jadi media yang digunakan itu harus tebal sesuai dengan ini anak. Anak diajak bergantian dan saling antri. Nah, dalam kegiatan apapun anak diajak untuk antri, mengambil buku lah, antri dalam praktek apapun lah, dalam metode bernyanyi tadi juga itu harus mampu bergantian dan antri. Selingi dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, dalam kegiatan belajar ini guru tidak harus melulu memberikan pembelajaran. Mungkin dalam pembelajaran huruf ABC seperti itu. Nah, di sini di KB Tumbuh Kembang ini saat mengajarkan huruf pada anak, huruf A itu di sana memperumpamakan seperti hanya hewan agar anak itu merasa senang gitu. Oh iya, seperti ini tuh huruf A, seperti ini tuh huruf F, seperti ini huruf J. Nah, seperti di sana itu memberikan perumpamaan. Jangan malas mendengarkan cerita-cerita anak. Saat anak bercerita, itu kita harus dengarkan, memberi motivasi, memberi masukan kepada anak. Kemudian menjelaskan dengan kata-kata yang baik saat anak bertengkar, saat anak melakukan hal yang tidak baik. Nah, itu kita itu mendengarkan, kita itu menjelaskan. Mungkin penjelasan yang tidak terlalu monoton, penjelasan yang sederhana tapi mampu diingat-ingat oleh anak agar anak tidak melakukan hal itu lagi. Kemudian yang ketujuh, pengawasan lebih dari guru untuk anak yang hiperaktif. Nah, anak hiperaktif ini biasanya itu sangat ceroboh ya. Mungkin dia itu anak hiperaktif, temannya mungkin lagi sedang baik-baiknya, sedang mendengarkan, sedang ingin belajar, fokus. Nah, anak hiperaktif biasanya ini ajak-ajak. Nah, itu mungkin butuh pengawasan yang lebih. Juga anak hiperaktif itu juga kan sangat tidak hati-hati. Kemudian usahakan orang tua juga ikut berpartisipasi, ikut mengembangkan bahasa di rumah. Nah, bahasa di rumah ini tidak hanya dikembangkan di sekolah saja, tapi di rumah orang tua juga harus ikut dalam mengembangkan bahasa. Nah, dimana saat belajar di sekolah dan di rumah, waktu anak lebih banyak digunakan di rumah. Nah, di rumah itu anak-anak lebih berkumpul, lebih identik dengan keluarga. Nah,
Di situ peran orang tua juga penting dalam mengembangkan bahasa anak. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan dan kurang dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.